Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang momen gaya dan momen inersia. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan momen gaya dan momen inersia. Nah, untuk itu silakan disimak beberapa contoh soal berikut. Yang pertama di sini adalah contoh soal tentang momen gaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang dinamakan momen gaya kemarin itu kan perkalian antara gaya yang kita berikan F dikalikan dengan lengan gaya atau L atau R. Nah, dengan satuannya adalah torsi sama dengan Newton meter. Nah, baiklah kita langsung saja ke bagian contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah batang AB panjangnya 2 meter dengan poros di titik A dengan gaya sebesar 12 Newton. Maka besar momen gaya pada batang AB adalah. Nah, jadi di sini ada batang AB dengan panjangnya adalah 2 meter. Jadi AB ini panjangnya 2 meter. Kemudian di titik A yang ini di sebelah kiri, ini adalah sebagai porosnya atau sumbu rotasinya. Nah, jika A sebagai porosnya, maka berapa torsi pada titik A? Nah, untuk menentukannya seperti biasa kita diketahui dari soal adalah AB. AB-nya berarti di sini RAB atau LAB sama dengan 2 meter. Gayanya di sini diberikan adalah 12 Newton. Maka ditanya adalah torsi. Nah, torsi sama dengan, perhatikan, di sini torsinya ke arah bawah F-nya. Karena porosnya di titik A, maka kita putar menuju arah A. Kalau kita putar menuju arah A, berarti nilai torsinya adalah di sini positif. Kenapa positif, Bu? Karena kita putar searah jarum jam. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa jika torsi itu kita putar searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Nah, perhatikan, karena F menuju A itu adalah diputar searah jarum jam, maka positif. Maka untuk menentukan torsi sama dengan F dikalikan R. F-nya adalah 12 dikalikan 2 sama dengan 24 Newton meter. R-nya kan di sini 2 meter. Tinggal dikalikan biasa ya. Hasilnya adalah 24 Newton meter dan hasilnya positif. Berarti dengan artian kalau nilai torsinya positif, berarti dia diputar searah jarum jam. Baiklah, untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah batang AB sama. Batang AB-nya itu dengan poros juga di titik A sama, kemudian diberi gaya sebesar 12 Newton, tapi antara gaya dengan batang ini ada sudut sebesar 60 derajat. Nah, bagaimana besarnya torsi jika sudut yang terbentuk itu antara gaya dengan batang 60 derajat? Kalau yang tadi itu adalah, yang tadi ini adalah 90, kalau yang berikutnya adalah 60. Nah, baiklah, kita uraikan bersama-sama. Jadi diketahuinya di sini AB-nya 2 meter. Kemudian F-nya adalah 12 Newton dan tetanya adalah 60 derajat. Ditanya adalah torsi. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Karena di sini pembentukan sudut, maka kita uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y berarti adalah F sin theta. Sedangkan pada sumbu X, karena dia di sini adalah searah dengan batangnya, maka dapat kita abaikan. Nah, sekarang kita putar dari F-nya ini menuju arah A. Karena kita putar menuju arah A ini adalah searah jarum jam, maka nilai F-nya atau nilai torsinya adalah positif. Maka bagaimana cara menghitungnya? Maka torsi di sini adalah F dikalikan R dikalikan sin theta, karena di sini ada sudutnya ya. Berarti F-nya tadi adalah 12 dikalikan R-nya dari ujung B ke titik A itu adalah 2 meter dikalikan sin 60 berarti setengah akar 3.
Sehingga 12 dikali 2 dikali setengah akar 3 hasilnya adalah 12 akar 3. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada sudutnya tinggal kita kalikan dengan sudut, yaitu sin berapa nantinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini ada sebuah batang seperti ini A, B, C. Anggap aja batang AC ya. Batang AC ini dikenai 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan momen gaya pada poros yang berada di C. Nah, yang menjadi acuannya, yang menjadi porosnya adalah titik C. Artinya semua gaya nanti kita arahkan menuju titik C. Nah, baiklah, sekarang kita diketahui dulu. F1, F2, dan F3 nilainya sama, berarti 10 Newton. R1 adalah jarak dari F1 terhadap porosnya. Porosnya adalah C, 140 cm. Berarti kita rubah ke meter, 1,4 meter. Nah, berikutnya R2 itu apa? Dari F2 menuju C. Jaraknya adalah 100 cm, maka kita rubah menjadi 1 meter. Nah, sekarang berapa torsi yang ada di titik C? Nah, perhatikan gambarnya. F1 kita putar ke arah C, ternyata dia adalah searah jarum jam, berarti nilainya positif torsinya. Kemudian F2 kita putar arah jarum jam, kita putar menuju C, ternyata di sini arahnya adalah berkebalikan arah dari jarum jam, artinya berlawanan arah jarum jam, berarti nilai torsinya adalah negatif. Nah, sekarang berapa torsi C? Torsi C sama dengan total dari torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Nah, sekarang torsi 1, perhatikan, berarti di sini F1. F1 karena di sini dia diputar searah jarum jam, berarti nilainya positif, dikalikan R1. R1 berarti dari titik A menuju titik C, berarti jaraknya adalah 1,4 nih R1-nya. Kemudian F2 ditambahkan torsi 2 ditambah di sini karena dia berlawanan arah, berarti F2-nya bernilai negatif, min 10, nilainya adalah F2-nya 10 dikalikan R-nya. Dari F2 terhadap C ini jaraknya adalah 1 meter, tinggal kita kalikan 1 meter. Berarti ditambah torsi 3. Torsi 3-nya seperti apa? F3 ditambahkan R3 dikalikan R3. F3 dikalikan R3, karena R3-nya ini tidak ada, karena di C ini sebagai porosnya tidak ada lengan gaya yang bekerja pada titik C, maka R3-nya sama dengan 0. Sehingga bisa kita hitung F1 dikalikan R1, 10 dikalikan 1,4 dikurang 10 dikalikan 1 ditambah 10 dikalikan 0. 10 dikalikan 1,4 hasilnya adalah 14. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 10 dikalikan 1 adalah min 10. Kemudian F3-nya adalah 10 dikalikan dengan gayanya adalah 0, berarti hasilnya 0. 14 dikurang 10 hasilnya 4 Newton meter. Nah, ternyata torsi C bernilai positif. Berarti kalau torsi C bernilai positif, arahnya adalah searah jarum jam. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini juga sama. Ada sebuah batang PQ, kemudian batang PQ ini diberikan 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Nah, jika gaya F1-nya adalah 30 Newton, F2-nya adalah 10 Newton, dan F3-nya 25 Newton, dan panjang batang PQ-nya ini adalah 2 meter, maka tentukan nilai torsi yang ada di titik P yang di sini, berarti ya di ujung sebelah kiri. Nah, jika nilai PQ artinya panjang PO ini nilainya sama dengan O ke Q, artinya di tengah-tengah ya. Kalau panjangnya adalah dari P ke Q ini ada 2, berarti dari P ke O ini adalah 1 dan O ke P ini adalah 1. Nah, sekarang kita perhatikan. Diketahui F1-nya 30, kemudian F2-nya adalah 10 dan F3-nya 25. Kemudian RPQ dari P ke Q. Kemudian itu adalah 2 meter.
Kemudian jika PO sama dengan PQ berarti 1 meter. Ditanya torsi di titik P, berarti di ujung sini ya. Sekarang perhatikan gambarnya. Semua gaya kita arahkan menuju titik porosnya, berarti titik P. F2 kita putar menuju P dan F3-nya kita putar menuju P. F2 kita putar menuju P berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian F3-nya di sini ternyata ada pembentukan sudut di sini di 53 derajat kan? Nah, 53 derajat. Seperti biasa kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berarti di sini FY-nya adalah F sin theta. Nah, sekarang bagaimana torsi di titik P-nya? Mohon maaf Ibu salah ketik ini torsi di titik P ya. Torsi di titik P berarti torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Torsi 1 berarti di titik P itu sendiri. Karena lengan gayanya tidak ada, berarti 30 dikalikan 0. Ditambah torsi 2. Torsi 2 berarti di sini F2 yang bekerja. F2 dikalikan R2. Karena dia yang bekerja ini berlawanan arah, F2-nya kita putar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya min. Min F2 dikalikan R2. F2-nya berapa? F2-nya 10 dikalikan R2. R2-nya di sini adalah 1. Min 10 dikalikan 1. Kemudian ditambah F3. F3-nya karena di sini ada pembentukan sudut dan kita putar menuju P ini dia berlawanan arah, maka di sini min F3 dikalikan sin 53 dikalikan R3. F3-nya tadi berapa? 25 Newton. Nah, 25 dikalikan sin 53 itu adalah 0,8. Nah, R3 ini artinya jarak F3 terhadap P. Artinya dari ujung ke ujung jaraknya adalah 2 meter. Tinggal dikalikan 2. 30 dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian min 10 dikalikan 1 hasilnya min 10. Min 25 dikalikan 0,8 dikalikan 2 ternyata hasilnya min 40. Sekarang kita jumlahkan semuanya. 0 dikurang 10 dikurang 40 ternyata hasilnya min 50. Ternyata torsi yang ada pada titik P ini nilainya min 50. Berarti kalau dia min, berarti nilai arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, baiklah contoh soal yang kedua lagi. Contoh soal kedua tentang momen inersia. Momen inersia itu kan kita lambangkan dengan I sama dengan M. Masanya dikalikan dengan jarak benda terhadap sumbu putarnya atau porosnya. Nah, perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 2 kg berputar menggelinding suatu poros yang memiliki jarak 4 meter dari benda. Jadi ada sebuah benda, kemudian benda itu berputar terhadap porosnya yang jaraknya 4 meter dari poros. Tentukan momen inersianya. Nah, tadi kan persamaan dari momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Di sini kalau momen inersia itu dia adalah besaran skalar, artinya tidak mempunyai arah. Mau di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan dia tidak masalah, artinya tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Semuanya bernilai positif, artinya berapapun bendanya tinggal kita jumlahkan. Maka I di sini mr kuadrat. Masanya tadi berapa? Masanya 2 kg. R-nya adalah 4 meter, tinggal kita kuadratkan. 2 dikalikan 4 kuadrat sama dengan 2 dikalikan 16, berarti hasilnya 32 kg meter kuadrat. Karena di sini satuan dari I adalah kilogram meter kuadrat. Nah, sekarang contoh yang kedua. Wah, terlindung ya sepertinya ya. Nah, contoh yang kedua ini 3 buah massa masing-masing 0,6. Artinya M ini dan yang pertama, yang kedua dan ketiga ini masing-masing masanya 0,6 kg. Diikat pada batang yang masanya dapat diabaikan. Seperti ini, anggap aja batangnya ini diikat pada batang yang ditunjukkan seperti gambar. Tentukan momen inersia sistem terhadap poros rotasi melalui ujung batang. Artinya di batang ini porosnya di sebelah kiri. Artinya diputar semua benda ini dengan porosnya di sebelah kiri.
Maka bagaimana cara kita menentukan momen inersianya? Diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan nilai M, berarti 0,6 kg. Nah, anggap aja yang M yang pertama ini, M1 terhadap poros jaraknya adalah 10 cm. M2 terhadap poros berarti tinggal kita jumlahkan, 15 ditambah 10 berarti 25 R2-nya. Nah, R3 dari yang ujung kanan terhadap poros berapa jaraknya? 20 ditambah 15, 35 ditambah 10 berarti 45 cm. Nah, berapa momen inersia totalnya? Nah, jadi momen inersia total ini sama dengan sigma MI RI kuadrat. Artinya berapa jumlah M-nya tinggal kita jumlahkan. Berarti I1, M1 dikalikan R1 kuadrat ditambah I2, M2 dikalikan R2 kuadrat ditambah M3 dikalikan R3 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung. M1-nya tadi kan 0,6. Yang seperti ini ya, 0,6 dikalikan R1. R1 tadi kan 10 cm. Karena dalam bentuk senti kita rubah dulu dalam satuan meter, dikalikan 10 pangkat min 2. 10 dikalikan 10 pangkat min 2 dikalikan pangkat 2. Ditambah 0,6 lagi, M2-nya dikalikan R2. R2-nya adalah 25. 25 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, karena di sini jarak R2-nya pakai kuadrat. Begitu juga dengan M3. M3 berarti 0,6 dikalikan jaraknya dari M3 terhadap poros adalah 45. Berarti 0,6 dikalikan 45 kali 10 pangkat min 2 dengan R yang dikuadratkan. Maka ternyata setelah kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 1,65 kali 10 pangkat min 1 kg meter kuadrat. Berarti di sini untuk momen inersia itu tidak ada positif ataupun tidak ada arahnya. Berarti nilainya itu semuanya kita jumlahkan terhadap porosnya. Dimanapun letak benda itulah jaraknya. Misalnya dari M yang paling ujung kanan terhadap poros, tinggal kita jumlah aja jaraknya berapa. Nah, seperti itu cara menentukan momen inersia. Berikutnya lagi contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, batang AB masanya 2 kg diputar melalui titik A. Ini ada batang AB ya. 2 kg, massa batangnya ini 2 kg. Diputar di titik A, artinya diputar di ujung A sini. Ternyata momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Oh, ternyata IA-nya adalah 8 kg meter kuadrat. Bila diputar di titik O, maka berapakah momen inersianya? Nah, karena di sini ternyata dia batang, seperti yang kita ketahui bersama kemarin sesuai dengan persamaan untuk momen inersia itu kan tergantung pada bentuk bendanya. Kalau batang homogen, berarti kalau dia diputar di ujung kiri maupun ujung kanan, itu kan rumusnya adalah sepertiga ml kuadrat. Kalau di ujung kan sepertiga. Kalau di tengah dia adalah menggunakan persamaan 1/12 ml kuadrat. Nah, sehingga seperti apa kita menentukan untuk momen inersia? Nah, ternyata untuk menentukan momen inersia di titik O ini berarti IO. Di sini kan IO itu kan karena dia di tengah, rumusnya kan 1/12 ml kuadrat. Sedangkan untuk di ujung kanan, di ujung kiri maksud ibu, itu adalah 1/3 ml kuadrat. Sehingga kita bandingkan antara IA antara IO dengan IA. Maka setelah kita bandingkan, untuk IA tadi kan, IO tadi kan 1/12 ml kuadrat, sedangkan IA adalah 1/3 ml kuadrat. Kita bandingkan, setelah kita bandingkan ternyata dapatlah persamaannya bahwa 1/4 IA. Nah, ternyata IA-nya adalah 1/4. Nah, diketahui IA-nya itu adalah 8 kg meter kuadrat. Maka untuk menentukan IO-nya adalah 1/4 IA. 1/4 dikalikan 8 sama dengan 2 kg meter kuadrat.